Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Baik ayyul ikhwan wal akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Selalu kita mengingat dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada malam yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi ini kita masih bisa diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pelajaran kita pada kelas bahasa Arab dasar bagi yang menginginkannya. Karena sebagaimana yang antum ketahui, ayyul ikhwan wal akhwati fillah, azanillahu wa iyyakum jami'a. Awalnya muhadarah kita adalah jam 8.50 ya. Itu ketika ana berada di Jakarta. Tapi alhamdulillah sekarang ana berada di Riau, yaitu mudik ya. Maka agak telat karena sholat di Riau ini memang agak molor waktunya, tapi alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di malam hari ini. Ayul ikhwan fillah, a'azanillahu wa iyyakum jami'an wal akhwat. Baik, akan ana hubungkan sejenak di iPad anu. Baik. Baik. Oke, kita akan mulai kajian kita pada malam hari ini, yaitu kajian bahasa Arab bagi ikhwan dan akhwat yang sudah jauh atau sudah belajar bahasa Arab, insya Allah bisa bergabung, bisa mengikuti, khususnya peserta yang dari awal bersama ana. Kita akan sambung kembali pelajaran kita. Adapun bukunya ya, bagi yang baru, adapun bukunya adalah ini covernya, yaitu Lisan Arab, Lisanul Arabi, jilid kedua. Adapun bukunya, ini bukunya kita buka. Kalau tidak salah kita sekarang masuk ke pelajaran yang keberapa? Ibu yang dirahmati Allah, keempat ya? 14. Halaman berapa? Halaman 24. 24 ya, taib. Halaman 24. Sahih. Ya, sekarang kita masuk kepada Al-Wahdatur Rabi'ah. Tapi ini belum kita bahas ya, latihan sebelumnya. Belum, Ustaz. Taib, kita bahas segera ya. Taib. Silakan ibu yang dirahmati Allah. Diharap ya, tidak mencoret-coret karena mengganggu yang lain, tapi nggak apa-apa. Kalau tertekan atau terpencet nanti silakan dihapus kembali. Baik, kita akan masuk kepada at-tadribul awal. Ikhtar fi'lan madiyan munasiban lima yali mimma bainal qausain. Yaitu pilihlah fi'il madhi yang sesuai untuk kalimat berikut ini yang terdapat dalam kurung. Jadi kita disuruh memilih fi'il madhi yang sesuai. Baik, ana minta pertama silakan Ummu Justin, tafadhali. Ar-raqmul awal. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alimat. Alimat, nah silakan dibaca secara utuh. Alimat tilmidatul wajib. Nah, alimatit
at-tilmidhatu al-wajibah. Sahih. Naam, ijabah sahihah. Yang kedua, Ummu Balqis, tafadhali. Okay. Nah, Ustaz. Ta'ibal auladu amsi minar rihlati. Gimana Ibu? Ta'iba atau ta'ibat? Ta'iba, Ustaz. صحيح تعب الأولاد أمسي من الرحلة نعم صحيح الثالث silakan Ibu Sri Wartini الشيخ في المسجد أمسي silakan Ibu Sri ya, silakan Ibu tidak terdengar suaranya silakan Maridos Saifu fil Masjida Amsi. Ya, Ustaz. apa dibaca Ibu yang keras suaranya tidak terdengar Maridos Saifu fil Masjidi Amsi. Naam marida karena dia mudzakkar sahih ijabah sahihah marida asy-syaikhu fil masjid amsi naam sahih ahsanti jazakillah khairan Ibu Sri. Sekarang Ibu Ayu, tafadhali Ibu Ayu. Ar-rabi'ah. At-tiflatu minal ju'. Bakatit taflatu minal ju'in. Naam, bakatit tiflatu minal ju'in. Naam, sahih. Ahsanti, barakallahu fiki. Sekarang Ibu Nanda Novita kalau mau bergabung silakan. Al-khamis. Iya. Gimana sih? Al-mudarrisun minal fusul. Silakan Ibu Nanda Novita. Kalau bisa segera ya Bu ya, kalau misalnya kita panggil biar segera kita menghemat waktu, tidak bermalam-malam. Yang kedua, silakan Ibu Nurbani Nisa, tafadhali. Nomor 5, al-mudarrisun minal fusul. Bisa Bu, dibuka aja Bu. Baik. Ada katanya tidak bisa buka voice. Nah, kita minta kepada ulang kembali. Ibu Balqis, tafadhali. Nah, Ustaz. Ya. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Naam, sahih. Kharajal mudarrisuna minal fusuli. Naam, sahih. Ahsanti. As-sadis al-hajjatani minal ka'bati. Silakan Ibu silakan Bapak Aldi Muhammad Alfin, tafadhal. Nah, Ustaz. Arak mukam, Ustaz. As-sadis, nomor 6. As-sadis, tayyib. Nukta-nukta al-hajjatani bil ka'bati. Nah. Tafa apa nih? Tafat al-hajjatani bil ka'bati. Naam, sahih. Tafat atau tafatil hajjatani bil ka'bati. Ijabah sahihah. Ahsantum. Barakallahu fiikum. Kemudian Desra, tafadhali as-sabi'. Al-hajjani hawla al-ka'bati. Afwan Ustaz, itu halaman berapa Ustaz? Halaman 21. Nomor 7. Tofal hajjani haulal Ka'bah. Naam, tafal hajjani hawla al-ka'bah. Naam. Ini adalah latihan pertama. Ini kita bahas dulu ya latihan, setelah ini baru kita masuk ke materi yang selanjutnya insyaallah.
التدريب الثاني اختر فاعلا مناسبا مما بين القوسين للجمل الآتية. Sekarang kita disuruh memilih fa'il, yaitu pelaku yang sesuai yang ada di dalam kurung. Yang pertama silakan Ummu Justin, tafadhali. Marrat nuqat amama mahattatil benzin. Sayyaratu amama mahattatil benzin. Nah, marratis sayyaratu amama mahattatil benzin. Sahih, ijabah kamilah. Ahsanti, barakallahu fiik. Kemudian Ibu Syifa mungkin bisa bergabung atau masih sibuk? Wasalal hafilatu qabla zuhri. Wasala ini mudzakkar, al-hafilatu mudzakkar atau muannas? Hafilatu muannas. Wasala mudzakkar atau muannas? Wasala muzakkar ya? Mudzakkar berarti wasalal qitaru qabla adh-dhuhr. Jadi fi'il itu harus disesuaikan mudzakkar ya mudzakkar, muannas ya muannas. Santi Ibu. Atau di bawahnya yaitu takhafu nuqat minal kalbi. Al-banatu atau al-auladu. Silakan Ummu Syifa. Al-adu. Yang pertama, apa makna takhafu? Takhafu ma'nahu takut. Kalbi. Minal kalbi, min dari al-kalb itu anjing. Takhafu al-banatu atau al-auladu. Al-banatu ya Ustaz? Al-banatu sahih. Takhafu al-banatu minal kalbi. Kenapa? Karena al-banat itu dia muannas, maka fiilnya juga harus muannas. Sahih. Ijabah kamilah ya Ummu Syifa Hana. Nah, barakallahu fiik. Sekarang lanjut yang nomor 4, sakata amsi. Silakan Bapak Samin, tafadhal. Bapak Samin atau Ibu Samin? Nah, silakan yang nomor 4. Sakata al-abu amsi. Nam sakatal abu amsi. Kenapa? Karena sakata mudzakkar, maka fa'ilnya harus mudzakkar. Ahsantum Bapak Samin. Barakallahu fikum. Sekarang kelompok 1 nomor 2 Ibu Nurul Aina, tafadhal. Tafadhali Ibu Nurul Aina. Nomor 5. Bisa? Namat nuqat fil ghurfa. Namat ad-dhaifu atau ad-dhaifatu. ad-dhaifatu. Nah, kenapa dhaifatu? Karena dhaifatu muannas. Muannas. Sahih. Nah, ijabah namati dhaifatu fil ghurfati. Nah, ijabah kamilah. Yang keenam, yattajihu nuqat ila babil khuruj. Itu siapa yang belum? Surya Al-Iman Ikhwan 1. Tafadhal ya akhana. Bisa? Cobain Ustaz. Yattajihur. Bisa dibesarkan suaranya? Yattajihu ar-rukabu. Nah, ar-rukabu. Ar-rukabu ila babil khuruj. Naam, yattajihu ar-rukabu ila babil khuruj. Kenapa ar-rukab? Karena ar-rukab ini jamaknya jamak taksir mudzakkar, maka fiilnya harus mudzakkar. Sahih. Ijabah kamilah. Ats-tsalits, at-tadrib ats-tsalits. Sekarang kita pilih mana kata tanya yang sesuai.
akmil al-faraq bi'adatil istifham munasibah mimma bainal qausain. Sekarang kita disuruh memilih istifham yang sesuai. Ini ada bantuannya. Bantuannya apa? Bantuannya dari jawabannya. Jadi kalau kita kurang paham, baca jawabannya. Yaitu dhahaba waliduka ilal maktabi amsi. Ayahmu pergi ke kantor kemarin. Jawabannya, dhahaba walidi ilal maktabi bil hafilah. Ayahku atau bapakku pergi ke kantor dengan bus. Nah, sekarang kira-kira apa yang cocok? Silakan Ibu Ayu, tafadhali. Silakan Ibu Ayu. Kaifa dhahaba waliduka ilal maktabati amsi. Nah, kaifa dhahaba waliduka ilal maktabi amsi? Sahih. Bagaimana orang tuamu atau ayahmu kemarin pergi ke kantor? Itu dia pergi, orang tuaku pergi ke kantor dengan mengendarai hafilah, itu bus. Ahsanti Bu Ayu. Sekarang asani, yajlisud duyufu. Ada jawabannya di bawah. Yajlisud duyufu fi maktabil mudir. Para tamu-tamu itu duduk di kantor mudir. Aina ijabah kamilah. Silakan Ibu Balqis, tafadhali. Tafadhali Ummu Balqis. Nah, Ustaz. Naam. Aina yajlisud duyufu? Yajlisud duyufu fi maktabil mudiri. Naam, aina. Karena jawabannya fi. Aina yajlisu ad-duyufu. Sahih, ijabah kamilah. Yang ketiga, wasala waliduka min Makkatal Mukarramati. Naam. Sekarang Desra, tafadhali Desra. Mata wasala waliduka min Makkatal Mukarramah. Ya, jawabannya dibaca. Wasala Wasala. walidi min Makkatal Mukarramati yaumal khamis. Sahih, jawabannya mata, karena dia bertanya jawabannya pada hari Kamis. Sahih, jawabannya atau pertanyaan yang benar ialah menggunakan mata. Sahih, ahsanti. Bisa diartikan mata wasala walidi min Makkah amsi? Kapan Atau wasala walidi min Makkatal Mukarramati yaumal khamis. Bisa diartikan jawabannya? ayahku sampai dari Mekkah Mukarramah pada hari Kamis? Sahih, ijabah kamil, ahsanti. Sekarang ar-rabi'ah. Ar-rabi'ah. Bisa Ibu Sabe Maghfirah. Ja'a ammuka masa'al amsi. Jawabannya na'am. Ja'a ammi masa'al amsi. Masa'al amsi. Bisa? Insyaallah Ustaz. Nah, tafadhali. Hal jaa ummuka masa al-amsi? Hal ja'a Na'am. ammuka, bukan ummuka. Ammuka masa'al Ammuka. amsi. Na'am. Masa al-amsi? Na'am. Sahih. Jaa ammi masa al-amsi. Naam, ijabah kamilah. Jawabannya hal. Karena jawabannya na'am. Sahih, ijabah kamilah. Al-khamis. Itu naam. Bapak Aldi, Muhammad Alfin, tafadhal. طيب. الخامس وضعت سعاد كتابي. Naam. الجواب وضعت سعاد كتابي على المكتب. Nah, terus أين pertanyaan- وضعت سعاد كتابي؟ apa? Pakai apa? أين وضعت Naam, hal. aina. Sahih, أين aina. أين وضعت سعاد كتابي؟ وضعت سعاد كتابك على المكتب. Nah, apa artinya yang di bawah jawabannya itu? Su'ad meletakkan kitab engkau di atas maktab. Sahih, naam. Ya. Ahsantum, barakallahu fiik. Ya, yang keenam, silakan
Ibu Sri Wartini. Walidu Ziyadin tabibun. La, walidu Ziyadin tajirun. Artinya ayahnya. Walid ini artinya abu. Ayahnya Ziyad adalah tabib. Jawabannya di bawah. Tidak. Ayahnya Ziyad adalah tajir. Apa yang benar? Silakan Ummu Sri Wartini. Awaladu Ziyadi Toyib. Nah, awalidu Ziyadin tabibun sahih. A. La walidu Ziyadin tajirun. Naam. Masya Allah. Ijabah kamilah. Ini yang terakhir ya. Latihan terakhir sebelum kita mulai ke pelajaran baru. Itu rattibil kalimati al-atiyata litusbiha jumlatan mufidatan. Kita susun kalimat-kalimat ini untuk jumlah mufidah. Silakan Ibu Ayu, tafadhali. Kaifa tadhabu su'adu ilal madrasah. Naam, kaifa tadhhabu su'adu ilal madrasah? Ijabah kamilah. Sekarang yang kedua yaitu Ibu Ummu Justin, tafadhali. Mata roja'a Ahmadu min Surabaya. Nah, mata raja Ahmadu min Surabaya. Naam, ijabah kamilah. Yang keempat, yang ketiga, silakan Ibu Sifahana. Bisa? Tafadhali Ibu Sifahana. Baik. Ummu Balqis, tafadhali Ummu Balqis. Naam Ustaz. Hal sayusafiru waliduka ila Malaysia? Naam, ijabah kamilah. Hal sayusafiru waliduka ila Malaysia. Naam, Masya Allah. Itu dia latihan-latihan ya. Sebenarnya ini udah dikerjakan, tapi kita baca agar teman-teman yang lain bisa bandingkan apakah jawabannya salah atau benar. Insya Allah, semua ini akan Anda periksa insya Allah. Sekarang kita masuk kepada pelajaran baru yaitu Al-Wahdatur Rabi'ah. Silakan diperhatikan. Yaitu unit keempat. Mufradatun. Nah, ini ada namanya Al-Marfu, Al-Mansub, Al-Majrur, Al-Ma'na. Ini namanya i'rabnya. Kedudukannya di kata. Itu dia marfu, dia mansub, dia majrur. Namanya adalah Al-Asma'ul Khamsah. Isim yang 5. Biasanya kan, saya akan share screen dulu. Bentar. Biasanya kalau kita itu ar-raf' ya. Biasanya kan yang selama ini kita dengar adalah rafa, nasab, jar. Kalau selama ini kita biasanya rafa itu identik dengan ad-dhammah. Seperti apa? Misalnya al-kitabu. Itu kan dhammah. Kalau nasab biasanya identik dengan al-fathah. Contohnya apa? Al-kitaba. Dan jar biasanya identik dengan kasrah. Apa contohnya? Al-kitab. Ini isim yang biasa. Ini kebanyakan isim seperti ini. Ya kan? Sahih am khata? Anda tanya, sahih am khata? Sahih Ustaz. Ini kan biasanya seperti ini. Misalnya isim-isim yang biasa kita dengar, itu biasanya kalau dhammah, kalau rafa itu biasanya dengan dhammah.
atau nasab itu biasanya dengan fathah kebanyakan, dan jar biasanya dengan taib. Jangan dicoret-coret ya ikhwan. Nanti kalau coret-coret insyaallah akan ana keluarkan insyaallah. Bisa dihapus itu. Aduh. Sangat mengganggu sekali ya. Nanti silakan dicoret-coret kembali, nanti insya Allah akan anda keluarkan insya Allah. Ya, ini biasanya seperti ini isim. Isim itu kalau tidak dengan dhammah, kalau dia rofa, kalau nasab dia dengan fathah, kalau jar biasanya dengan kasroh, ini biasanya. Tapi ada namanya al-asma'ul khamsah. Al-asma'ul khamsah namanya, isim yang 5. Al-asma'ul khamsah, dia rofa'nya bukan dengan dhammah, dan nasab bukan dengan fathah, dan jar bukan dengan kasroh. Ini sebagai muqaddimah, baru kita buka kembali ke bukunya. Baik, silakan diperhatikan di buku, akan anda baca, nanti insya Allah kita akan berganti membaca insya Allah. Lihat, yang pertama kita bacanya menyamping ya. Ar-raqam al-awwal, abuka, abaka, abika. Abuka rofa, abaka mansub, abika majrur. Akhuka, akhaka, akhika. Hamuka, hamaka, hamika. Fuka, faka, fika. Dhu malin, dha malin, dhi malin. Jadi namanya al-asma'ul khamsah, dia rofa dan mansubnya berbeda dengan isim biasa. Dia rofa dengan waw dan mansub dengan fathah, dengan alif, dan majrur dengan ya. Makanya kalau kita mengatakan hadara abuka, hadara kan fa'il. Hadara fa'il. Fa'ilnya marfu' bukan dengan dhammah, tapi dengan waw. Atau ra'aitu abaka, saya melihat abimu, ayahmu. Biasanya kan ra'aitul kitaba. Biasanya seperti ini. Biasanya ra'aitu al-kitaba. Afwan. Ya kan? Lihat harokatnya, anak kasih garis biru. Biasanya kan ra'aitul kitaba. Aku melihat sebuah kitab. Aku melihat kitab itu. Tapi kalau al-asma'ul khamsah, siapa yang coret-coretnya? Kalau al-asma'ul khamsah, dia mansubnya dengan alif. Maka kita katakan ra'aitu abaka. Dia masuk dengan alif. Dan majrurnya bukan dengan kasrah tapi dengan ya. Nanti akan kita baca di bawahnya insyaallah. Baik. Ini kolom pertama. Yang kedua, fi'il madhi. Al-fi'lul madhi, al-fi'lul mudhari', al-masdar. Biasanya kan yajlisu atau jalasa dan yajlisu. Sekarang berbeda i'rabnya. Nanti akan kita bahas pada kaidahnya. Masya, yamshi, masyun. Jara, yajri, jaryun. Qa'ada, yaq'udu, qu'udun. Hal, jala, yajulu, jaulah. Nadhara, yanzuru, nadhrun. Baik.
Ini adalah beberapa fiil dan kata kerja. Kita sebagaimana biasa kita baca bergantian menyamping. Sekarang yang pertama silakan Desra iqra'i minal bidayah al-asma'ul khamsah. Ya, Ustaz. Al-asma'ul khamsah. Abuka, abaka, abika, akhuka, akhaka, akhika, hamuka, hamaka, hamika, fuka, faka, fika, zumalin, zamalin, zimalin. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya kalau al-asma'ul khamsah seperti ini, al-asma'ul khamsah dia marfu'nya dengan waw, dan mansubnya dengan alif, dan majrur dengan ya. Ini namanya al-asma'ul khamsah. Yang kedua, silakan dibaca Ummu Justin, tafadhali. Nah, Ustaz. Yang ba. Yang ba. Masya, yamshi, masyun. Jaro, yajri, jaryun. Qa'ada, yaq'udu, qu'udun. Jala, yajulu, jaulatun. Nadhara, yang bukan nadhara. Nadhara. Oh ya. Nadhara, yang zuru, nadhrun. Nah, baik, barakallahu fiik. Coba kita akan jelaskan di bawah ya, kita baca dulu contohnya ya, penggunaannya. Nah, ini lihat, jumalun mufidatun. Jumalun mufidatun. Silakan diperhatikan, nanti akan kita bergantian membacanya insyaallah. Yang pertama, masya abuka fis suqi. Qala Abu Bakrin as-Siddiq. Yajri akhuka fil mal'ab. Yajri akhuna fil mal'ab. Yaq'udu akhuhum fil hadiqah. Yajulu hamu salihin fil fina'i. Nadhara hamuhu ila sayyaratil bayda'i. Silakan kita bergantian membaca. Ummu Balqis, tafadhali. Na'am Ustaz. Jumlatun mufidatun. Jumalun mufidatun. Jumalun mufidatun. Nah. Masya abuka. Masya abuka fis suqi. Qala Abu Bakris Siddiqu. Yajri ahuna fil mal'abi. Yaq'udu ahuhum fil hadiqati. Yajulu hamu salihin fil fina'i. Nazara hamuhu ila sayyaratil bayda'i. Halas Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Ini namanya di antara asma'ul khamsah yaitu abu. Kalau asma'ul khamsah, kalau dia dalam posisi rafa, ini kan posisinya rafa atau marfu'nya. Dia rafa'nya bukan dengan dhammah, rafa'nya dengan waw. Lihat, perhatikan contoh yang udah kita baca. Abuka, akhuna, hamu salihin, akhuhum, hamuhu, Abu Bakrin, semuanya rafa' dengan alif. Ini pembeda ya. Beda dengan seperti ini misalnya. Masya misalnya at-talibu fis suqi. Ya kan? Lihat ini at-talibu. Ini isim yang biasa. Lihat at-talibu sama-sama marfu, sama-sama rafa. Tapi rafa ini dengan dhammah. Kok berbeda Ustaz?
kenapa kok abuka dia rofa dengan waw? Sementara at-talibu rofaknya dengan dhammah. Kenapa? Karena abuka, hamuka, akhuka, fuka, dumalin dinamakan al-asma'ul khamsah. Asma'ul khamsah rofaknya dengan waw. Dibedakan ya. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan sebelum kita lanjut kepada ba? Fahimna? Fahimna. Baik. Lanjut ke bawah. Nah, lihat sekarang nih. Nah, lihat nih. Fuka nadhifun. Fu alwaladi wasikhun jiddan. Dhul baiti maridun. Akhu Zainaba tajirun. Abukum mudarrisun. Hamuhu abukum mudarrisun jayyidun. Hamuhu tabibun syahirun. Lihat, kalau yang pertama tadi, dia sebagai apa? Dia sebagai fa'il. Dia sebagai namanya fa'il. Yang pertama, dia sebagai fa'il. Apa itu fa'il? Fa'il itu adalah pelaku. Fa'ilnya pasti dia marfu. Sekarang pertanyaan, fa'ilnya marfu. Apa i'rab fa'ilnya? Dia rofa dengan waw. Sementara yang di bawah, yang ba, dia bukan sebagai fa'il. Sebagai apa dia? Ada yang masih ingat i'rab? Misalnya, abukum. Ada yang masih ingat? Apa i'rab abu? Mubtada. Apa i'rab abu? Mubtada marfu'un. Silakan Umu Justin. Mubtada marfu'un. Mubtada, sahih. Isim kalau terletak di awal biasanya di i'rab dengan mubtada. Mubtada dan dia sebagai mudhaf. Mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi. Apa i'rabnya? Ummu Balqis. Rafa'nya dengan apa? Ummu Balqis rafa'nya dengan apa? Halo Ustadz, ya gimana Ustadz? Abukum. Ustadz terputus-putus. Abukum mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya apa? Tanda rofaknya abukum wow, Wow, sahih, wow. Kenapa wow? Karena dia asmaul khamsah. Sahih, wow. Ingat. Dia marfu dengan wow, bukan dengan dhammah. Sahih. Ahsantum barakallahu fiik. Sekarang akhu Zainaba tajirun. Sekarang akhu. Apa i'rab akhu? Silakan bagi yang ingat, bagi yang tahu. Atau anak tanya saja. Ibu Ayu, silakan Ibu Ayu. Akhu Zainaba. Fa'il. Akhu. Apa i'rab akhu? Yang ditanyakan apanya, Ustaz? Apa? Bagaimana? Yang ditanyakan apanya? I'rabnya apa nih akhu nih? Oh, akhu. Akhu marfu. Iya, misalnya dia sebagai apa marfu'nya? Akhu. Anda tanya, dia isim atau fi'il? Isim. Kalau isim terletak di awal namanya apa? Mubtada. Mubtada, itu saja intinya. Oh. Terus mubtadaun marfu'un wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya apa? Wow. Wow, sahih. Jawabkan. Kita lihat yang ba dulu, yang jim maksudnya. Silakan di ini ya, lihat kembali. Al-ustadzu Ahmadu abuhum. Ar-rajulu dzu ardin wasi'ah. Mudirul madrasati akhuhum. Dzalikal abu hamu akhi. Ana hamuhu. Dzalikat tabibu dzu malin. Kita baca dulu.
baru insya Allah kita akan jelaskan di qawaid insya Allah. Kita belum masuk kepada qawaid ya. Insya Allah kalau udah masuk kepada qawaid akan lebih jelas insya Allah. Silakan Ummu Zubair. Tafadhali Ummu Zubair mau baca? Naam Ustaz. Nah. Jim, yang jim ya Ustaz. Naam, sahih. Al-Ustadzu Ahmadu abuhum. Mudirul madrasati ukhuha. Ana salah itu hamu. bukan ukhuha, akhuha. Oh ya, Itu akhu. salah harokat itu. Ya. Mudirul madrasati akhuha. Nah. Ana hamuhu. Ar-rajulu dzu ardin wasi'atin. Dzalikal abu hamu akhi. Dzalikal tabibu dzu malin kathirin. Naam, sahih. Barakallahu fiik. Ahsanti. Fiik, Terakhir ya, kita barakallah. baca yang dal. A anta akhu Umara? Naam, ana akhu Umara. Adzalika at-tayyaru Abu Khalidin? La, dzalika at-tayyaru Abu Ammarin. Silakan Ibu Fia Susanti, tafadhali. Yang mau baca, silakan. Baik. Atau Desrat, atau F Reza, tafadhal Pak F Reza. Silakan Pak F Reza. Segera ya kalau misalnya Anda panggil kita baca. Afwan Ustadz, Ana baru masuk Ustadz. Tadi. Iya. Barakallahu fiik. Tidak apa-apa. Kalau misalnya mampu kita ikutin. Kalau tidak kita nanti ulangi dari pertama insya Allah. Bisa baca? Nah Ustadz, yang bagian mana Ustadz? Dal ya Ustadz? Yang dal, nah. Bismillah. A'anta ukhu Umar. Itu A ya. Akhu. Oh, baik. A'anta akhu Umar? Naam. Ana akhu Umar. Nah. Di bawah. Baik. Adzalika at-tayyaru Abu Khalidin. La dzalika at-tayyaru Abu Ammarin. Nah. Sekarang silakan Ummu Justin bisa diartikan yang di bawah ini. Yang dal. Yang dal. Nah. Apakah saudaramu? A'anta akhu Umar? Apakah kamu saudaranya Umar? Bisa suaranya dibesarkan? Apakah kamu saudaranya Umar? Nah. Nah, ya, saya saudaranya Umar. Nah, sahih. Yang di bawah? Apakah itu? Nah, bukan apakah itu? Awal Ustaz. Oh, ya. Apakah kalau kita menerjemahkan kata tunjuk itu yang kita terjemahkan dulu adalah yang ditunjuk dulu. Apakah? Iya ya. Toyar itu burung ya Ustaz, lupa. Toyar itu pilot. Oh, pilot ya Allah. Ya. Apakah pilot itu ayah Khalid? Hah? Bukan. Bukan. Pilot itu ayah Umar. Ayah Ammar. Jadi begitu ya. Kalau misalnya kita mengatakan dzalika misalnya adzalika tayyaru, bukan kita artikan apakah itu tayyar, apakah itu pilot. Terbalik. Terjemahannya adalah apakah pilot itu bapaknya Khalid. Seperti itu. Lupa Ustaz, pernah Ustaz kasih tahu juga, lupa. Iya, kan udah kita kasih tahu, nggak apa-apa. Ya. Kita masuk kepada qawaid ya. Ini yang paling penting, silakan diperhatikan. Perhatikan ya. Ini intinya. Nah, silakan Desra, tafadhali iqra'i. Qawaidun nahwi. Tafadhali Desra. Nah. Ya Ustaz. Qawaidun nahwi. Nah. 1. Kosakata di atas bagian alif adalah al-asmaul khamsah, yaitu isim yang 5. Yaitu abu, akhu,
hamu, fu, zu. Nah, 2. Tanda i'rab isim ini adalah A. Tanda rofaknya adalah waw, seperti qala Abu Hurairah. nah. B. Tanda nasabnya adalah alif, seperti sami'tu Aba Hurairah. C. Tanda jarnya adalah ya, seperti an Abi Hurairah. Nah, sebentar ya. Awalnya kalau isim yang biasa kita dengar atau isim yang biasa kita pakai adalah contohnya seperti ini. Qala Khalidun. Dengan apa? Dengan dhammah. Khalidun. Terus misalnya sami'tu, ini kita bedakan ya, silakan diperhatikan karena dengan kita buat perbedaannya kita bisa tahu oh rupanya berbeda rupanya. Sami'tu Khalidan. Terus an Khalidin. Ya. An Khalidin, dari Khalid. Jadi kalau isim yang biasa dia itu rofaknya dengan dhammah. Ini dengan dhammah. Dengan dhammah. Nasabnya dengan fathah. Dan jarnya dengan kasrah. Ini isim yang biasa. Sahih atau khata? Ada pertanyaan? Sahih sama khata? Bisa dipahami? Insyaallah. Nah, jadi kalau isim yang biasa seperti itu. Nah, tapi kalau asmaul khamsah, dia rofaknya dengan waw, nasabnya dengan alif. Mana alif itu? Aba Hurairah. Dan majrurnya jarnya dengan ya. Mana ya itu? An Abi Hurairah. Itu perbedaannya. Ini namanya al-asma al-khamsah. Nah, tafadhal yang kedua. Itu perhatikan contoh yang bagian alif. Kita ke atas ya. Bagian alif. Ini lihat bagian alif. Ini masya abuka, akhuka. Itu semuanya dia rofaknya dengan wow. Ustaz mau tanya sebentar, Ustaz. Nah. Itu yang contoh Ustaz sami'ta apa sami'tu, Ustaz? Sami'tu. Sama aja sami'ta. Ya? Khalid dan sama saja. Oh, boleh ya? Oh, ya. Sama aja. Apakah kamu mendengar Khalid? Sama saja kan? Tapi tadi maksud Anda adalah sami'tu. Sama saja. Bisa sami'ta atau sami'tu. Sama sami'ta kan kita bilang, kamu dengar Khalid nggak? Sami'ta Khalidan. Ini kanan ya, kalau kebalik-balik di video. Takut Anda dikira Anda minum pakai tangan kiri. Tep. Yang ketiga, silakan. Desra Iqra'i. 3. Syarat isim tersebut digolongkan al-asmaul khamsah adalah A. Isim tersebut harus bentuk mufrad atau tunggal, bukan musanna atau jamak seperti abawani, aba'u. B. Bukan bentuk isim tasghir, yaitu menunjukkan seseorang atau sesuatu yang kecil, atau menunjukkan rasa sayang seperti ubayyun, ukhayyun. C. Isim tersebut harus diidofahkan atau digabungkan dengan selain ya mutakalim, yaitu bermakna saya. Jika digabung dengan ya mutakalim, maka tidak termasuk al-asmaul khamsah, seperti abi, akhi. Perhatikan dengan baik pada kalimat sempurna. 4. Pada kalimat sempurna di atas bagian... Tiga dulu, Afwan, tiga dulu, yang ketiga ya. Pak Zalin nanya, Ustaz, apakah ini untuk akhwat? Bukan, ini untuk ikhwan akhwat. Tapi kalau yang akhwatnya lebih rajin, ya kita mau gimana? Tidak apa-apa. Yang ikhwan pun boleh belajar. Baik, ya, kita baca tadi yang ketiga. Itu isim ini, isim yang tadi dinamakan adalah asmaul khamsah. Syaratnya ada beberapa. Yang pertama itu harus bentuk mufrad. Nah, misalnya abuka, akhuka, bentuk mufrad. Yang kedua, dan bukan bentuk
bentuk tasghir, yaitu menunjukkan sesuatu yang kecil, yaitu ubay, ukhayya. Ukhayya itu saudara kecil. Dan harus diidofahkan. Jadi nggak boleh kita katakan abu, tidak boleh, harus diidofahkan. Apa yang diidofahkan? Yaitu harus digabungkan. Contohnya tadi bagaimana? Akhu Khalidin. Ini dia akhu. Contohnya lagi apa? Contohnya lagi Abu Hurairah. Jadi nggak boleh kita katakan abu aja, abu nggak ada. Jadi kalau asmaul khamsah itu dia rofa dengan waw apabila yang pertama dia bentuknya mufrad. Dia bentuknya mufrad, tunggal, mufrad. Yang kedua bukan tasghir, yang ketiga harus diidofahkan dengan selainnya. Dan tidak boleh diidofahkan dengan ana atau kata ganti saya. Itu akhi, abi, itu bukan asmaul khamsah lagi namanya. Nah, itu syaratnya ya. Untuk ini apakah ada pertanyaan? Untuk syarat ini? Sebelum kita sambung ke bawah. Apakah as-sukutu dalilul faham atau as-sukutu dalilul haya? Kayak Ustaz tanya, contoh yang kayak cuma sendiri kayak gimana? Kayak cuma abi doang, akhi doang. Kan kalau yang diidofakan kayak contohnya abi Hurairah, Ya. Aba Hurairah. Ya makanya dikatakan tadi abu itu dinamakan asmaul khamsah. Syaratnya ada 3. Yang pertama tadi dia bentuknya mufrad, abu. Kalau al-aba itu kan jamaknya daripada kata abu kan? Para bapak. Kalau al-aba dia bukan asmaul khamsah lagi. Dia rofaknya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, dan jamaknya dan jarnya dengan kasrah. Yang pertama bentuknya tunggal, mufrad satu. Dan diidofahkan dengan yang lain. Diidofahkan dengan yang lain. Contohnya, Ustaz, bagaimana kalau misalnya contoh yang nggak diidofahkan dan dia bukan asmaul khamsah, contohnya gini. Contohnya ya. Hadal ab. Perhatikan, ini ada kasih contoh. Hadal abu. Lihat itu al-abu ada, dilihat ya. Kira-kira ini al-ab yang Anda lingkari itu apakah dia asmaul khamsah? Nah, silakan yang mau mencoba-coba menjawab. Apakah ini asmaul khamsah? Bukan. Bukan Ustaz. Yang pertama apa? Kenapa bukan? Karena tanda nasabnya atau ya, misalnya syarat yang tidak dipenuhi apa saja? Tidak diidofahkan. Kenapa? Karena dia tidak diidofahkan dengan yang lain. Maka al-abu i'rabnya sama. Hadal abu, al-abu ini sama, dia rofa dengan dhammah. Rofa dengan dhammah. Kecuali kalau kita buat seperti ini. Nah, di bawahnya ya, Ana timpa saja. Contohnya ya. Abu Umara Mahirun. Ini kira-kira memenuhi syarat nggak sebagai asmaul khamsah? Abu Umara Mahirun memenuhi syarat atau tidak? Memenuhi syarat. Kenapa? Sudah diidofahkan dengan Umar. Apa namanya?
sudah diidofahkan dengan Umar. Ya, karena diidofahkan dengan Umar. Harus diidofahkan dengan Umar. sesuatu yang lain kecuali dengan kata ganti saya. Ya. Contohnya seperti ini. Hadza abi. Ini bapakku. Kira-kira ini abi. Kira-kira abi di sini nih dia asmaul khamsah atau tidak? Silakan Ummu Balqis, tafadhali. Tidak memenuhi, Ustadz. Kenapa tidak memenuhi? Karena dia tidak ada yang disandarkan. Ya itu kan diidofahkan dengan kata ganti saya. Bapakku. Tapi dia tidak ada kalimat pelengkapnya. Apa? Tidak ada apa? Tidak ada kalimat pelengkapnya, jadi hanya ini ayahku, hanya seperti itu. Dia tidak dijelaskan dengan kalimat sempurna lainnya, Ustaz. Itu sudah sempurna. Hadza abi, ini adalah ayahku. Ini jumlah mufidah. Karena ada ya mutakalim, Ustaz. Ya, siapa bilang tadi ya mutakalim? Syifa. Sahih, Musyifa. Nah, dia tidak memenuhi syarat karena abi ini diidofahkan kepada ya mutakalim. Kan di antara persyaratannya adalah dia diidofahkan kepada sesuatu yang lain kecuali ya mutakallim. Karena abi, bapakku kan diidofahkan kepada ya mutakallim, itu kepada saya, kata ganti saya, maka dia tidak memenuhi syarat. Makanya di sini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah, kalau kita memahami i'rab dengan benar, kita tahu ini benar atau ini asmaul khamsah atau tidak. Sekarang ya ana coba ya. Baik, ana tutup dulu ini. Kita kepada papan tulis. Kayaknya semakin seru ini pelajarannya. Sekarang ana ingin membedakan mana yang asmaul khamsah dan mana yang bukan. Contohnya. Kira-kira nih, apa perbedaan antara Abi an Abi Hurairah dan Abi yusafiru ila Makkah? Yang pertama, Abi Hurairah an Abi Hurairah. Siapa ya? Ibu Ayu, tafadhali Ibu Ayu. Abi yang pertama itu an Abi Hurairah. Di sini apakah di sini dia asmaul khamsah atau tidak? Bukan, Ustaz. Oh, kenapa bukan? Kenapa bukan? Yang kata Ibu Ayu bukan, Masya Allah bukan. Ana jawabannya lain. Silakan Ummu Zubair Echa. Tafadhali. An Abi bukan asmaul khamsah, Ustaz. Kenapa bukan? Ya Allah. Kenapa bukan? Sekarang kayaknya Masya Allah nih, Bapak Zaldi. Asmaul khamsah, Ustaz. Ya Allah, kenapa asmaul khamsah? Kenapa asmaul Karena khamsah? dia idofahkan ke yang mana ini? Jawabannya di mana ini? Anda sengaja buat seperti itu. Kenapa asmaul khamsah?
Karena diidofakan ke Abu Hurairah, Ustaz. Iya, itu dia ya. Kenapa? Karena dia diidofahkan kepada Abu Hurairah. Jadilah dia Asmaul Khamsah. Apa i'rabnya, Pak Zamdi? Oh, i'rabnya pakai ya, Ustaz. Iya, bukan i'rabnya apa? Rafa kah, nasab kah, majrur kah, mansub kah, Majrur. atau marfu? Majrur. Majrur dan tanda jarnya adalah Iya. nah, misalnya. Sekarang Abi yusafiru ila Makkah. Sekarang Abi yusafiru ila Makkah. Desra Abi ini Asmaul Khamsah atau bukan? Bukan. Bukan. Kenapa bukan? Ya salam. Kenapa bukan? Sekarang jangan dijawab dulu ya. Jangan dijawab dulu. Ibu Balkis. Bukan, Ustaz. Kenapa bukan? Ya salam. Kenapa bukan? Ana mau jawab yang iya nih. Kenapa ya Allah? Kenapa? Ibu atau Bapak Efreza, tafadhal. Bukan, Ustaz. Bukan? Kenapa bukan semuanya? Ada yang jawab ini adalah Asmaul Khamsah? Nggak ada ya? Sekarang Anda tanya, Desra, kenapa Abi ini bukan Asmaul Khamsah? Silakan. Tafadhali Desra. Tadi kan Desra yang pertama. Karena dia tidak diidofahkan, Ustaz. Didofahkan dia dengan kayak mutakallim ke domir ana. Mubtada, Ustaz. Apa? Mubtada. Kenapa? Bukan karena mubtada. Ini bisa saja. Ini contohnya nih mubtada. Oh. Karena dia digabung dengan ya mutakallim. Karena dia diidofahkan kepada ya mutakallim. Kalau diidofahkan kepada ya mutakallim, abuka, akhuka, atau kalimat yang seperti itu, abu, akhu, hamudu, kalau diidofahkan kepada ya mutakallim, maka i'rabnya bukan Asmaul Khamsah. Baik, ahsanti ya Desrat. Barakallahu fiik. Karena dia diidofahkan kepada ya mutakallim, domir ana. Dan dia nggak ngaruh, Ustaz, karena dia mubtada, Ustaz. Ini lihat nih mubtada di bawah. Abu Hurairah mubtada. Ini khabarnya. Tetap Asmaul Khamsah. Sekarang Anda tanya, kenapa Abu Hurairah nih dia menjadi Asmaul Khamsah? Silakan Ummu Justin, tafadhali. Kenapa dia digolongkan Asmaul Khamsah? Yang pertama apa? Karena diidofahkan. Ya, karena dia diidofahkan dengan isim yang lain dan dia bukan isim domir mutakallim atau ya mutakallim. Maka abuka dia menjadi Asmaul Khamsah. Naam, sahih, ijabah kamilah. Kita ke buku ya. Nah, itu syaratnya ya. Silakan Desra, Iqra'i yang keempat. 4. Pada kalimat sempurna di atas bagian alif, al-asmaul khamsah sebagai fa'il atau pelaku. Tanda rofa'nya adalah al-asmaul khamsahnya fa'nya adalah waw. Dan pada bagian da dan ja, al-asmaul khamsahnya sebagai khabar mubtada, tanda rofa'nya adalah waw. Iya, ini pada kalimat di atas itu ya bagian alif, asmaul khamsah ini sebagian alif. Ini dia sebagai fa'il, sebagai itu pelaku. Adapun di bagian ba ini, mana asmaul khamsahnya itu fuka, abukum, dzumalin, semuanya ini dia sebagai mubtada dan dia marfu. Dan dia bisa juga sebagai khabar di belakang. Dan dia juga marfu. Intinya, kelima nama ini, yaitu abuka, hamuka, sini semuanya ini, namanya asmaul khamsah.
Abuka, akhuka, hamuka, wafuka, wadhumalin. Itu semuanya dinamakan asma'ul khamsah. Silakan sekarang. Kalau Anda minta menyebutkan, siapa yang bisa menyebutkan asma'ul khamsah tanpa melihat buku? Ada yang bisa angkat tangan? Silakan. Silakan Mubalqis, tafadhali. Nah, Ustadz, coba ya Ustadz. Ya. Bismillah. Abuka, abaka, abika. Enggak, maksudnya disebutkan kelima-limanya tanpa sebutkan. Nah Ustadz. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Apa arti hamuka? Hamuka itu mertuamu. Baik. Ahsan, tabarakallahu fiik. Sekarang Ummu Zubair kayaknya tadi mau coba, silakan, tafadhali. Sebutkan 5 asmaul khamsah tadi. Tanpa melihat buku. Ya, bismillah dicoba ya Ustaz. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, wadhumalin. Nah, apa arti fuka? Fuka itu mulutmu. Nah, mulutmu. Baik, ahsan, tabarakallahu fiik. Sekarang yang terakhir. Ibu Allah. Sri Wartini, tafadhali, bisa menyebutkan? Ya Ustaz. Silakan Ibu Sri. Abuka, Volumenya dibesarkan Ibu Sri. abuka, ahuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, ya, ini namanya adalah al-asmaul khamsah. Silakan dihafal ya. Insyaallah sangat penting ini karena kelima-lima ini dia i'rabnya adalah terakhir ya. Silakan diperhatikan. Ustadz Afan tadi hamuka itu mertuamu ya, iparmu ya, bukan kamu ya. Ya bisa mertuamu, bisa iparmu. Nah. Oh ya. Ya bisa itu ada dua makna atau bisa iparmu. Tapi ini yang paling penting, silakan diperhatikan al-asmaul khamsah. Dia rafa nasabnya ini ditekankan kembali ya, karena ini paling penting, karena banyak juga orang yang pesantren tapi kadang lupa-lupa masalah ini. Ini bukan karena buat-buat ya, memang ada. Banyak juga orang yang masih lupa. Rafa'nya dengan apa? Dengan al-waw. Contohnya apa? Abuka, waw. Akhuka, waw. Nasabnya dengan, ini contohnya ya, abuka. Contohnya lagi, nasabnya dengan apa? Dengan alif. Abaka. Dan afwan, ini rafa lagi. Jar, afwan, jar. Jarnya dengan apa? Jarnya dengan ya, yaitu abika. Kita bedah ya satu persatu. Mana dia wawnya, ini wawnya. Mana alifnya? Ini alif. Abaka alifnya. Mana ya-nya? Abika, ini ya. Nah, ini dia i'rabnya. Silakan dihafal-hafal ya, karena ini penting. Jadi dia rafa'nya dengan waw, nasabnya dengan alif, dan jarnya dengan ya. Itu perbedaan antara asma'ul khamsah dan isim-isim yang lain. Baik. Contoh tasghir saja seperti Ubay, Ukhay, Humay. Seperti itu untuk penamaan kecil. Ukhayya. Ukhayya itu seperti kita ini saudaraku yang kecil. Sana contohnya lagi Hurairah. Hurairah itu kan tasghir daripada Hirrah. Akan membahas di pelajaran sharaf insyaallah. Jadi intinya ya silakan.
Ana masih belum ngerti nih Ustadz, yang bukan bentuk isim tazkir itu maksudnya gimana Ustadz? Contohnya Ustadz. Bagaimana? Yang syarat isim yang digolongkan asmaul khamsah itu Ustadz. Kan ada yang B, bukan bentuk isim tazkir itu Ustadz. Maksudnya itu Ustadz gimana? Ya, isim tazkir seperti Ubay. Seperti Ubay, berarti dia bukan asmaul khamsah. Ubay itu kan kayak Ukhayya. Ukhayya ini dia tidaklah isim asmaul khamsah. Kenapa? Dia bentuknya tasghir, bentuk kecil. Kalau akhi kan itu umum. Hadza akhi, itu umum. Kalau tasghirnya biasanya wazannya atau pembuatannya adalah fu'ail. Nahrun, nuhairun. Saghirun, sughair. Jadi itu tuh misalnya untuk penamaan sesuatu yang dikategorikan kecil. Kalau Ukhayya, Ubayya, Umayyah. Jadi kalau bentuknya tasghir, maka tidak bisa dikategorikan asmaul khamsah. Karena dia tidak boleh bentuknya tasghir. Bisa dipahami Ummu Syifa atau dilanjutkan pertanyaannya, silakan. Berarti contohnya itu cuma Ubayyah sama Ukhayyu itu aja Ustaz. Ya, yang penting dia bentuknya tasghir. Tasghir itu dikecilkan. Kita pengen menyebutkan ini bukanlah akhun seperti biasa, itu Ukhayya, ini saudara kecilku, misalnya seperti itu. Ada Ubay, ini bapak kecil misalnya. Jadi kan ibaratnya tuh namanya tasghir. Nahrun kan biasa. Kalau tasghirnya bagaimana? Tasghirnya adalah nuhairun. Biasanya kalau tasghir itu wazannya atau formatnya, polanya biasanya fu'ail. Nanti insya Allah kita akan bahas di bab sorof, insya Allah cara membuat isim tasghir. Tamam? Kita kan insya Allah akan belajar isim tasghir juga, akan belajar sorof juga insya Allah. Tapi insya Allah intinya yang asmaul khamsah ini dipahami ya perbedaannya antara asmaul khamsah dan isim yang lain. Rofa'nya, nasabnya, jarnya bisa dipahami di sini? Ustadz mau tanya, berarti membedakannya paling enggak dari tasdidnya kali ya Ustadz, yang mudahnya. Gimana? Gitu. Yang membedakan ini isim tasghir itu dari tasdidnya ya Ustadz, yang paling mudah gitu. Ya tidak mesti tasdid, yang penting wazannya fu'ail. Fu'ail. Oh, fu'ail. Fu'ail. Ukhayya kan kok ada tasdid ya, karena kan ya-nya kan situ karena ada dua ya. Ukhayya. Akhi kan Ukhayya. Yang penting dia bentuknya adalah bentuknya bukan tasghir. Yang penting kalau ada 5 nama tadi, pokoknya 5 isim tadi, abuka, akhuka, hamuka, wadumalin, wafuka, namanya adalah al-asmaul khamsah. Mereka semua menjadi asmaul khamsah dengan beberapa syarat. Yang pertama, harus diidofahkan kepada isim yang lain, dan bentuknya mufrad, bukan musanna, bukan jamak, dan dia tidak diidofahkan kepada ana, itu kepada domir muttasil, itu kata ganti saya, akhi, berarti bukan asmaul khamsah. Oke, kita lihat bukunya kembali. Ya, ini dia insya Allah dengan nama lil i'rab kita akan memahaminya insyaallah. Mungkin kita baca ini i'rab ya, silakan diperhatikan ya, anak saja baca supaya lebih cepat. Silakan diperhatikan. Lihat, abuna syaikhun kabir. Abu, lihat tuh abu. Abu mubtada'un marfu'. Dia mubtada'. Kenapa dia mubtada'? Karena isim yang terletak di awal kalimat, di awal jumlah dalam bahasa Arab, namanya mubtada'. Mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi, tanda rafa'nya bukan dhammah. Al-waw. Kenapa? Li'annahu minal asma'il khamsah. Karena. Li'annahu itu artinya karena. Karena dia. Li'annahu artinya karena dia. Min. Termasuk dari al-asma'ul khamsah. Wa huwa mudhaf. Dan sebagaimana yang kita udah
bahas beberapa kali dan berkali-kali kalau domir harus disebutkan dulu. Domirnya domir muttasil atau domir munfasil. Ini kan domir muttasil karena dia bersambung. Domir muttasil mabniun dan dia mabni. Mabni di atas apa? Atas sukun. Kenapa sukun? Karena alif tidaklah berharokat. Na. Harokat akhirnya na-nya itu atau alif? Alif, Ustaz. Alif ada harokat nggak? Atau sukun? Sukun, Ustaz. Karena dia mabni ala sukun fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kenapa dia sebagai mudhaf ilaih? Karena dia kenapa dia fi mahalli jarrin? Karena dia mudhafun ilaih. Nah, syaikhun. Lihat di syaikhun. Syaikhun sama. Setiap mubtada pasti punya khabar. Khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun. Lihat, dhamma. Ini perbedaannya. Dhamma. Kenapa? Karena ini bukanlah asma'ul khamsah. Kalau bukan asma'ul khamsah, dia rofa'nya dengan dhammah. Kecuali kalau musanna nanti. Kabirun. Kabirun sebagai apa? Sebagai na'at. Sebagai sifat. Artinya adalah abuna syaikhun kabirun. Bapak kita atau bapak kami, syaikhun kabirun adalah merupakan syekh orang tua yang kabirun, yang tua. Itu orang yang tua di usianya. Orang tua yang udah banyak usianya. Yang sudah besar usianya, yang sudah tua usianya. Nah, jadi syekh ini al-ikhwan wal akhwat, a'azani Allah wa iyyakum jami'ah. Syekh bisa dipahami ya. Syekh ini bukan hanya kategori syekh ulama ya. Syekh ini bisa dikategorikan ulama. Syekh itu berupa syekh yang Syekh Fulan, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, Syekh Abdullah, dan juga bisa dikategorikan syekh di sini berartikan orang tua. Syekh artinya pak. Nah, seperti itu. Bapak yang sudah tua. Lanjut di bawah ya. Allahu dzul fadlil azim. Allah adalah pemilik keutamaan yang sangat agung. Dzu. Lihat. Allah, sebagaimana antum ketahui, Allah lafzul jalalah mubtada'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Mana dhammah? Allahu. Nah, baru kita masuk kepada kategori itu asmaul khamsah di antaranya. Itu adalah dzu. Dzu khabarul mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw. Kenapa dia al-waw? Karena dia minal asma'il khamsah. Karena dia termasuk dari kategori asma'ul khamsah. Dan dia mudhaf. Mana mudhaf ilaihnya? Al-fadli. Al-fadl. Mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi dhammatun wa alamatu jarrihi kasratun zahiratun fi akhirih. Al-azim. Dari artinya jauh kita udah paham, yang agung. Kalau udah yang atau sifat yang mulia, yang besar, yang kecil, yang indah, yang tinggi, berarti dia namanya na'at. Na'atnya majrur. Kenapa dia majrur? Karena dia mengikuti yang disifati. Ini kan sifatnya artinya nih. Sifat dia harus mengikuti yang disifati. Karena yang disifati itulah al-fadl, kasrah, maka na'atnya harus kasrah juga. Ini udah kita pelajari ya beberapa pertemuan yang lalu. Nah, ini dia namanya contoh i'rab. Insya Allah nanti akan kita lebih paham lagi kalau kita aplikasikan dengan latihan. Karena ikhwan wal akhwati fillah a'azani Allah wa iyyakum jami'an, nahwu adalah ilmu praktek. Nahwu adalah ilmu praktek. Nah, ilmu praktek ya. Bukan ilmu teori. Nah, kalau hanya teori, kalau nggak pernah dipraktekkan, maka tidak akan maksimal. Ya, ada yang bertanya, Ustadz, bagaimana cara beli bukunya? Nanti silakan di japri saja ke nomor ini ya. Saya akan, kayaknya baru bergabung ibunya. Afwan. Sebentar. Anda lihat dulu nomor adminnya. Nanti silakan dikirimkan pesan ke sini, insya Allah.
Ya, silakan Umu Zubair, nanti kalau memang mau memiliki bukunya silakan di kontak adminnya. Baik ya. Ini ada latihan. Ini Anda baca saja judulnya. Silakan kita latihan nanti di rumah dan insya Allah pekan depan kita bahas. Tapi kalau bisa dikirimkan juga ke grup agar Anda bisa memeriksanya. Yang pertama, ikhtar fa'ilan munasiban mimma bainal qausain. Sekarang kita disuruh memilih fa'il yang sesuai. Ini ada kosong. Kita disuruh memilih fa'il pelaku yang sesuai. Abuka, abaka, abika. Yang kedua, at-tadribu tsani, ayyin al-asma' al-khamsah fi ma yali biwad'i khattin tahtaha kama fin namudaj. Sekarang kita disuruh menunjukkan atau menentukan mana kira-kira asma'ul khamsah. Sebagaimana yang ada di contoh ini. Contohnya yang di bawah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dzu ini dia asma'ul khamsah. Nah, sekarang ini ada ayat. Jadi kita disuruh, contohnya ya, mana ayat pertama ini? Masya Allah. Kira-kira mana yang asma'ul khamsah? Apakah ini? Apakah ini? Apakah ini? Nah, semuanya kita latihan nanti insya Allah. Jadi kita di sini disuruh memilih mana kira-kira yang asma'ul khamsah. Tayyib. Yang ketiga, uzkur mauqi'i i'rabin kalimatin tahtaha khat. Ini ada beberapa kalimat disebutkan apa i'rabnya. Contohnya ya, laqad ja'akum rasulun min 'indi anfusikum, min 'indi rabbikum. Laqad ja'akum rasulun min 'indi rabbikum. Rasulun dia sebagai fa'il, karena kan dia yang datang. Yang datang itu kan dia sebagai fa'il. Nah, sekarang ada ini yang di garis bawah ini. Kira-kira apa nih i'rabnya? Seperti abu ini kira-kira sebagai apa? Sebagai fa'il kah, sebagai maf'ul kah, sebagai mubtada kah, sebagai khabar kah, dan yang sebagainya. Tamam? Ditentukan aja, enggak mesti dibilang fa'il marfu'la. Tentukan aja ini fa'il kah, ini maf'ul, disebutkan aja. Jadi Anda tidak minta rincinya ya. Anda minta sebagai umumnya saja, ini fa'il, maf'ul, sebagai mubtada, khabar, majrur, wallahu a'lam, sebutkan saja. Nah, yang keempat sama, rattibil kalimatil atiyata litusbiha jumlatan fi'liyah. Ini ada kalimat, silakan disusun agar menjadi jumlah yang sempurna. Insya Allah pekan depan kita akan masuk kepada al-wahdatul khamisah. Sampai di sini apakah ada pertanyaan? 2 pertanyaan silakan ya, agar tidak larut. Silakan. Ya, silakan Pak Zaldi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang zumalin itu kenapa pakai zumalin? Yang terakhir Ustaz, zumalin. Kenapa pakai zumalin? Kenapa zuka? Maksudnya apa Ustaz? Zu itu artinya pemilik. Ini harus digabung. Dia tidak bisa berdiri sendiri. Kalau abu kan memang dia kalimat sendiri. Abu, aku kan memang kalimat sendiri. Iya. Maksudnya kan yang abu pakai ka itu kamu semua kan. Ya, aku. Iya kan tidak mesti kita katakan duka kan nggak boleh. Kan nggak cocok memilikimu. Itu kan kata ganti, itu kan isim. Memilikimu. Makanya dzu malin, dzu kitabin, dzu kurasatin sama. Itu kan hanya contoh saja. Pemilik artinya pemilik. Pemilik misalnya dzu kitabin, pemilik sebuah kitab. Dzu misbahin, pemilik sebuah buku, sebuah lampu. Dzu qalamin, pemilik sebuah pulpen. Artinya dzu itu artinya pemilik, harus digabungkan. Sifat juga bisa digabung Ustaz. Apa? Zu khuluqin itu, zu khuluqin bisa. Kan digabungkan kepada isim. Apa saja. Tidak digabungkan kepada fa'il, tidak digabungkan kepada fi'il, dan tidak pula digabungkan kepada kata ganti saya yang bergabung. Kalau abu tadi mesti ke domir semuanya Ustaz? Gimana? Atau ke abu itu mesti ke domir juga? Enggak, kan tadi anak udah kasih contoh. Abu Khalidin. Ke domir enggak?
Ustaz. Abu Khalidin itu domir nggak Khalidin? Khalidin. Enggak. Ya sudah, makanya kan kalau Abu itu tidak mesti ke domir. Abu tidak, ada misalnya Abu Khalidin. Abu Hurairah. Abu apa? Abu Umara. Ini kan bukan domir semuanya nih. Ustaz. Nah, baik. Ada lagi pertanyaan, silakan yang lain. Syukran, Ustaz. Afwan. Ada pertanyaan terakhir? Yang kurang-kurang paham ditanya aja ya, jangan kita malu-malu. Kata orang yang malu bertanya sesat di jalan. Kalau pepatah orang belajar bilang malu bertanya nggak paham-paham. Ada pertanyaan? Insya Allah ya pekan depan kita akan ikhtibar kitab pertama ya pekan depan. Silakan di murojaah kembali pelajaran-pelajaran di kitab pertama. Oh, sepertinya Mu Justin mau bertanya ini. Silakan Mu Justin. Enggak Ustadz, maksudnya insya Allah paham Ustadz. Apa? Tidak terdengar suaranya Bu. Insya Allah paham Ustadz, insya Allah. Iya. Yang lain apakah ada pertanyaan? InsyaAllah ya, jazakumullah khairan atas perhatiannya. InsyaAllah kita akan sambung pada pekan depan insyaAllah. Dan jangan lupa diulang-ulang kajiannya atau pelajarannya di malam hari ini. Dilatih-latihannya dijawab karena ilmu qawaid adalah ilmu praktek. Dan kembali Anda ingatkan kepada ikhwan dan akhwat memotivasi diri kita pribadi dan kita semuanya bahwasanya kita tatkala kita merasakan sebuah kesulitan atau sebuah level baru itu sulit ya, kita selalu ingat bahwasanya kita ini belajar bahasa Arab dalam rangka insya Allah, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, apa hubungannya Ustaz bahasa Arab dengan taqarrub? Ada hubungannya. Kenapa ada? Karena bahasa Arab adalah bahasa wahyumu, bahasa wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita melalui nabinya, melalui malaikat Jibril dan disampaikan oleh nabinya. Bahasa Arab adalah bahasa kitabmu, bahasa Arab adalah bahasa nabimu, bahasa Arab adalah bahasa hadis yang disampaikan oleh Nabi. Tentu tatkala kita belajar bahasa Arab, kalau kita niatkan, ya Allah, saya belajar bahasa Arab, insya Allah semoga saya bisa berusaha memahami kitabmu ya Rabb. Semuanya itu jikalau kita berniat seperti itu, ikhwan wal akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'ah, semuanya insya Allah akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata seorang ulama, betapa banyak rubba amalin saghirin tukabbiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang awalnya kecil, kalau karena niat maka akan besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan lagi, an-niyatu tumayyizu al-ibadah 'anil 'adah. Niat bisa membedakan mana adat, kebiasaan, dan mana ibadah. Jadi hanya perbedaan niat saja antum atau antumna bisa berbeda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita hanya belajar bahasa Arab hanya untuk seru-seruan, atau hanya untuk isi waktu kosong, hanya untuk hobi, ingin memperdalam bahasa asing, itu bagus, tapi sayang. Tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hanya bernilai pengetahuan umum. Tapi tatkala kita belajar bahasa Arab dengan harapan semoga sedikit saja ya Allah saya bisa belajar bahasa Arab dan bisa memahami sedikit beberapa kata dari kitabmu, dari hadis nabimu ya Rabb, itu merupakan insya Allah merupakan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ikhwan wal akhwat fillah azani Allah wa iyyakum jami'ah. Kita akan sambung kembali
pelajaran ini di pelajaran yang berikutnya. Jangan lupa latihannya diulang, dan peserta lama jangan lupa diulang pelajaran yang kitab pertama. Dan insya Allah kita akan buatkan ujiannya, dan insya Allah akan kita buatkan sertifikat buat kenang-kenangan bahwa kita pernah menamatkan kitab yang pertama, insya Allah. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Khair Ustaz. Naltaqi fil usbu' al-qadim.